Dari dulu, dari balik sampai sekarang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah berbuat baik sama sekali, kata nafsu. Udah nggak ada harapan. Akhirnya orang tadi tidak mau bertobat, dihalang-halangi oleh hawa nafsunya. Makanya ada dulu kisah orang yang bunuh orang, 99 orang dibunuh sama dia. Sabba alayya rizqa sabata rahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zumiz zambu indaka azamatan tasudduka an husniz zanni billah. La ya'zumi, jangan menjadi besar, jangan sampai menjadi besar apa azambu dosa indaka di dalam sisimu azamatan dengan anggapan besar tasudduka yang menghalangi kamu an husniz zanni dari berbaik sangka billah kepada Allah. Nggak boleh. Jadi kita melakukan dosa sebesar apapun, jangan gara-gara dosa itu kita berburuk sangka kepada Allah. Bi'antu qi'aka, dengan hendak melakukan siapa Allah kepadamu fil ya'si, di dalam putus asa, wal kunuti, dan putus asa. Jadi kesalahan yang bagaimanapun kita lakukan jangan menjadi penyebab kita putus asa dari rahmat Allah. Terus gimana? Yang lalu biar berlalu gitu. Jadi masa lalu itu jangan memberi pengaruh negatif kepada kita di dalam berbaik sangka kepada Allah. Itu maunya Allah semua itu. Kita dulu pernah begini, pernah begitu, maunya Allah. Makanya alhamdulillah di penghujung hidup kita misalnya Allah beri kesadaran. Alhamdulillah, kalau enggak kebablasan. Makanya manusia itu selagi masih Allah beri umur, maka segala sesuatu masih mungkin terjadi. Orang yang tadinya maksiat, ahli maksiat, karena umurnya masih ada, Allah rubah dia menjadi taat. Orang yang tadinya taat, ahli jamaah, ahli baca Quran, ahli zikir, sepanjang waktu berjalan Allah ubah dia sebaliknya. Makanya kita nggak boleh meremehkan siapapun. Karena apa? Karena selagi masih ada waktu, itu masih ada kemungkinan berubah. Terus bagaimana? Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah jangan sampai ketaatan ini diambil dari kita. Bencana yang terbesar itu bukan rumah terbakar, bukan. Bencana terbesar itu apa? Allah ambil ketaatan kita. Akhirnya jadi orang yang enggak taat. Apalagi kalau Allah ambil keimanan kita, akhirnya menjadi orang yang tidak beriman. Inilah bencana terbesar. Kita teruskan.
Fazi, maka adapun ini azamah. Azamatun adalah anggapan dosa. Mazmumatun yang dibenci. Qadihatun yang merusak fil iman, di dalam iman. Jadi kalau kita beranggapan dosa-dosa yang kita lakukan itu menghalangi kita untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah, karena mungkin dah terlalu besar ya, maka anggapan yang demikian itu adalah anggapan yang salah, dan anggapan yang seperti itu merusai iman. Kata Allah dalam Quran, wala tayasu mirauhillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah. Betapapun banyak kesalahan kekeliruan kita di masa yang lalu, selagi nafas belum sampai di kerongkongan, Allah masih membuka pintu taubat. Nah, kalau udah di kerongkongan nafas sudah nggak bisa. Nah, nggak bisa tobat udah nggak terima tobat. Tapi selagi masih nafas di kandung badan, belum sampai di kerongkongan, Allah masih membuka pintu taubat. Maka sebesar apapun kesalahan, jangan menghalangi kita untuk mendapatkan pengampunan Allah. Nggak boleh putus asa. Nggak ada cerita kadong, itu nggak ada. Udah ada kadong. Waya adapun hazi syarrun, itu lebih buruk alaika atasmu min zunubika, daripada dosamu. Berputus asa dari rahmat Allah karena banyaknya dosa, itu lebih besar dosanya daripada dosa yang diperbuat tadi. Wasababuha, adapun sebabnya hazihi, apa sebabnya orang berputus asa dari rahmat Allah? Jahluka, adalah jahilmu. Bisifati maulaka, dengan beberapa sifat Tuhanmu. Jadi sebesar-besar dosa hamba, lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengampunan Allah lebih luas daripada dosa hamba tadi. Makanya tidak ada istilah putus asa selagi umur masih ada. Nggak boleh pesimis, tetap harus optimis walaupun umurnya tinggal beberapa saat. Wa ukufika, dan berhenti kamu ma'anafsika, di dalam beserta nafsumu. Nah, jadi yang menghalangi orang kembali kepada Allah itu adalah nafsunya. Wah, dosa udah terlalu banyak. Dari dulu, dari balik sampai sekarang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah berbuat baik sama sekali, kata nafsu. Udah nggak ada harapan. Akhirnya orang tadi tidak mau bertaubat, dihalang-halangi oleh hawa nafsunya. Hanya ada dulu kisah orang yang bunuh orang, 99 orang dibunuh sama dia. Suatu waktu ada keinginan untuk tobat. Dia bertanya, di mana ada orang alim? Ya, jadi tobat itu kalau bertobat harus ada gurunya. Nggak bisa tobat-tobat sendiri, nggak bisa. Ya. Tobat-tobat sendiri itu sholat-sholat sendiri nggak bisa. Jadi orang ini dah membunuh orang, 99 orang dibunuh. Kerjanya ngerampok, membunuh, zina, nggak nurut dibunuh. Udah 99, akhirnya hidayah datang. Lalu dia bertanya, di mana ada orang alim yang kira-kira bisa tempat bertanya bagaimana caranya tobat dosa yang sudah banyak ini. Akhirnya ditunjukkan, wah di desa sana ada namanya Kiai Si A. Nah, dia alim itu, datang ke sana. Benar, dia datang ke desa itu, ketemu dengan yang dicarinya, lalu dia ceritakan dosanya.
Ternyata kiai ini kurang pengalaman. Wah, kalau dosa membunuh orang 99, zina ngerampok, udah nggak bisa diampuni katanya. Akhirnya marah lagi nih orang yang mau tobat nih, dibunuh lagi. Cukup 100. Tapi dia tidak surut keinginan untuk ingin bertaubat. Akhirnya ada orang bilang, ya, di daerah sana ada orang alim, datangilah. Akhirnya orang ini yang berbuat maksiat ini jalan, di tengah jalan ajalnya sampai, mati dia. Akhirnya turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab katanya, ini bagian saya nih, orang ahli maksiat, ahli zina, ahli rampok, ahli bunuh orang, ini bagian saya, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya, orang ini udah kepengen taubat, belum taubat nih, baru kepengen doang. Dia sedang nyari guru untuk bertaubat. Karena ketemu tadi sama guru yang pertama tadi, katanya dosanya nggak bisa diampuni. Akhirnya malaikat ini bertengkar. Yang satu ingin bawa ke surga karena dia udah ingin tobat, yang satu ingin membawa ke neraka karena ahli maksiat. Akhirnya turun malaikat yang ketiga atas perintah Allah. Dah begini aja malaikat, ya, sesama malaikat tidak boleh bertengkar. Gini aja, ukur jauh mana tempat yang dia tinggalkan untuk bertaubat dengan tempat yang akan dia tuju untuk bertaubat. Diukur. Taruhlah jaraknya 100 kilo. Setelah diukur ternyata perjalanannya sudah 51 kilo. Hanya tinggal 49 kilo lagi sampai. Nah, kalau jauh tempat yang dia tinggalkan, dekat tempat yang dia tuju, berarti dia ahli surga. Akhirnya orang tadi dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, ini cerita untuk kita, betapapun besar dosa kita, kesalahan kita, kita tidak boleh putus asa. Karena berputus asa dari rahmat Allah itu dosanya lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Fa inna man arafa rabbahu, fa inna man, maka sungguhnya orang arafa yang mengetahui siapa orang rabbahu kepada Tuhannya, ma'rifatan dengan mengetahui hakikatan yang sesungguhnya, istasghara, maka menganggap kecil siapa orang fi jambi karamihi, di dalam menghadapi kemurahan Allah, zambahu, kepada dosanya. Jadi orang yang paham dengan Allah, ya, maka kesalahan-kesalahan yang dia perbuat tidak menghalanginya untuk berharap fadl dan pengampunan Allah. Fa'ayu zambin, maka adapun dosa la yasa'ahu, yang tidak muat apa dosa, afwahu subhanahu wa ta'ala, kepada pengampunan Allah. Mana ada dosa yang tidak muat dimasukkan ke dalam pengampunan Allah? Semuanya muat. Berapapun banyak dosa kita, besar dosa kita, kalau kita minta ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni. Kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosanya sama dengan orang yang tidak berdosa. Tapi taubatnya harus taubatan nasuha, bukan tobat sambal. Tobat nasuha itu ya nggak mau lagi ngulangi. Contoh, gosip dosa, ghibah dosa besar, ya. Karena udah dengar pengajian misalnya tobat, ya Allah, saya tidak akan berghibah lagi, saya tidak akan bergosip lagi, saya tidak akan ngurusin orang lain lagi, saya ngurusin salah saya sendiri, ya Allah, malam. Besok ketemu teman ghibah lagi. Nah, itu namanya tobat sambal. Itu main-main namanya, itu bahaya, itu yang model begitu.
Jadi taubatan nasuha. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.